Selanjutnya, kami dari kelompok 4, yaitu bioteknologi di bidang kesehatan, akan menjelaskan tentang hal tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mila, saya dari kelas 9B, nomor absen 12. Nama saya Naomi, dari kelas 9B, nomor absen 18. Nama saya Gaby, dari kelas 9B, nomor absen 8. Nama saya Yoga, dari kelas 9B, nomor absen 20. Berikut ini adalah ringkasan manfaat bioteknologi di bidang kesehatan. Yang pertama, pengembangan obat dan antibiotik. Artinya, bioteknologi digunakan untuk memproduksi obat-obatan baru yang lebih efektif, seperti protein terapeutik serta antibiotik untuk melawan infeksi bakteri. Kemudian yang kedua, produksi vaksin, yaitu yang memungkinkan pengembangan vaksin yang lebih canggih dan aman untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Contohnya seperti vaksin COVID-19. Yang ketiga, adanya pembuatan insulin sintesis, yaitu melalui rekayasa genetika bioteknologi yang memproduksi sebuah insulin buatan untuk membantu pasien diabetes mellitus. Yang keempat, terapi gen, yaitu teknik untuk memperbaiki gen yang rusak atau tidak berfungsi pada pasien penyakit genetik, memberikan harapan untuk pengobatan penyakit langka dan penyakit umum, contohnya seperti penyakit kanker. Berikutnya adalah contoh penerapan bioteknologi di bidang kesehatan. Yang pertama adalah produksi insulin sintetis. Menggunakan rekayasa genetika, gen insulin manusia disisipkan ke dalam bakteri E. coli. Bakteri ini kemudian memproduksi insulin dalam jumlah besar, menjadikannya lebih aman dan efektif bagi pasien diabetes. Yang kedua adalah pengembangan vaksin rekombinan. Membuat vaksin yang lebih aman dengan memproduksi protein virus di dalam mikroorganisme lain. Contohnya adalah vaksin hepatitis B yang dihasilkan dari ragi yang sudah direkayasa genetika. Yang ketiga adalah terapi gen. Teknik untuk memperbaiki atau mengganti gen yang rusak atau tidak berfungsi pada pasien. Terapi ini memberikan harapan baru untuk mengobati penyakit genetik seperti spinal muscular atrophy, SMA, dan beberapa jenis kanker. Yang keempat ada produksi antibodi monoklonal. Membuat antibodi khusus di laboratorium yang dapat menargetkan sel kanker atau penyebab penyakit autoimun. Antibodi ini digunakan untuk diagnosis dan terapi yang sangat spesifik. Yang terakhir adalah pengobatan presisi, yaitu kedokteran personalia. Menyesuaikan pengobatan berdasarkan profil genetik dan molekuler pasien. Hal ini memungkinkan terapi yang lebih efektif dan minim efek samping karena disesuaikan dengan kondisi unik setiap individu. Dampak positif bioteknologi di bidang kesehatan. Pertama adalah rekayasa genetika. Rekayasa ini digambarkan sebagai ilmu di mana karakteristik satu organisme sengaja dimodifikasi dengan manipulasi. Penerapan ini sangat membantu manusia dan salah satunya adalah perawatan kesehatan yang lebih baik dengan obat-obatan yang lebih efektif. Kedua adalah pembuatan hormon insulin. Hormon ini berfungsi untuk membantu penyerapan glukosa dalam sel-sel tubuh, sehingga dapat mengendalikan kadar gula darah. Sel-sel dalam tubuh manusia sangat membutuhkan energi agar dapat bekerja sesuai fungsi. Oleh karena itu, tubuh manusia membutuhkan glukosa yang nantinya akan diubah menjadi sumber energi. Yang ketiga adalah pembuatan vaksin. Peran bioteknologi untuk membuat vaksin dinilai cukup efektif dan bisa digunakan dengan skala luas. Penerapan bioteknologi dalam pembuatan vaksin terstruktur dengan prosedur yang jelas. Hal ini dimulai dari proses hulu yang meliputi persiapan media untuk tubuh hingga proses hilir yang dapat berupa pembersihan dan pengelolaan sisa limbah yang dihasilkan. Yang terakhir adalah pembuatan antibiotik. Salah satu hasil bioteknologi yang memanfaatkan jasa dari mikroba.
Zat yang dihasilkan tersebut dapat menghambat pertumbuhan mikroba parasit pada tubuh, sehingga dapat menyembuhkan berbagai penyakit akibat infeksi bakteria. Bioteknologi di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu potensi alergi dan keracunan. Perubahan genetik pada organisme dapat menghasilkan zat baru atau mengubah zat yang sudah ada, yang berpotensi memicu reaksi alergi atau efek toksik pada tubuh manusia. Yang kedua yaitu resistensi antibiotik, yaitu penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat, menciptakan resiko kesehatan baru dan memperumit penanganan infeksi. Yang ketiga yaitu masalah etika. Kemajuan bioteknologi dapat menimbulkan pertanyaan etis terkait manipulasi genetik, hak kekayaan intelektual atas penemuan bioteknologi, dan potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab, seperti pembuatan senjata biologi. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Meskipun bukan dampak langsung di kesehatan manusia, dampak lingkungan dari bioteknologi dapat secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan. Misalnya melalui kontaminasi genetik dari organisme transgenik terhadap spesies alami. Yang terakhir yaitu keamanan pangan. Beberapa produk bioteknologi, terutama hasil rekayasa genetik pada tanaman pangan, bisa berpotensi merubah sifat pangan secara keseluruhan dan menimbulkan efek toksisitas yang belum sepenuhnya diketahui.